Terima kasih kepada Komisi Bapa yang telah mempersembahkan pujian-pujian kepada Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan doa epiklese, memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang hari ini mengajak kami untuk kembali memperingati hari keturunan Roh Kudus yang menguatkan, memperbaharui, dan juga membuat kami semangat di dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami hendak juga masuk di dalam peneguhan para hamba Tuhan dalam jabatan Samas dan Penatua, sehingga dasar dari semua ini Tuhan adalah firman-Mu. Kami akan baca, dengarkan, dan renungkan di tengah-tengah persekutuan yang indah ini, sehingga kami percaya dan yakin bahwa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memampukan kami, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun keluarga yang mungkin ada di rumah. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, bersabdalah, dan tolong pakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, penyambung lidah Allah di dalam memberitakan, menjelaskan firman Tuhan. Demi dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita adalah dari Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 14. Ini bacaan seragam seluruh jemaat gereja Toraja Mamasa dengan judul Kebangkitan Israel. Saya bacakan dan kita ikuti bersama-sama dengan hikmat demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang ini itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah,
Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Ya, ada sukacita hari ini. Amin. Terutama karena hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan dan Roh Kudus dicurahkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita ini diceritakan sebuah penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang menakjubkan. Ada pertanyaan di pembacaan kita, ya, ayat yang ketiga. Ini juga pertanyaan bagi kita semua. Yang pertama itu pertanyaan kepada Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, anggaplah kita membayangkannya, kita sementara melihat tulang-tulang yang kering. Walaupun sulit dibayangkan karena kita belum pernah melihat tulang-tulang yang begitu banyak di lembah, ya, atau ada di sini yang pernah melihat tulang manusia, tengkorak. Ya, saya biasa waktu masih muda, masih muda juga sekarang, ya, maksudnya sebelum beruban gitu, ya. Waktu masih studi biasa jalan-jalan ke Toraja, melihat di Ketekesu ada tulang-tulang tengkorak orang yang meninggal, juga di Londa. Ya, saya sedikit bisa menyamakan itu walaupun tidak seperti itu, ya. Tulang-tulang kering yang terjadi karena beberapa puluh tahun sebelum Yehezkiel ini ada suatu konflik intern orang Israel antara Israel Utara dengan Israel Selatan, Yehuda dan Yerusalem. Ini mereka perang saudara, saling membunuh, memperebutkan tanah, ya, perselisihan antara kerajaan Israel Utara dengan kerajaan Israel Selatan menyebabkan banyak tentara-tentara yang terbunuh, dan mungkin juga ada orang-orang yang masyarakat biasa yang terbunuh.
Ya, sehingga mengingatkan kita dengan konflik Israel sekarang ini, Bapak Ibu. Memang dari dulu itu persoalan perbatasan itu di Israel, lalu kemudian di tanah Palestina sudah menjadi suatu hal yang selalu diperebutkan. Ya, katakanlah perbatasan utara dan selatan ini selalu bermusuhan sehingga menimbulkan korban yang luar biasa. Banyak yang meninggal, tentara-tentara, sehingga tinggal tulang-tulangnya. Ketika orang Israel dibuang ke Babel, maka Allah mengizinkan Yehezkiel untuk melihat itu. Lalu timbul pertanyaan, saya ulangi lagi, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, coba kalau sekarang ya, kalau kita mau menjawab ini, apakah dengan mudah kita seperti Yehezkiel dalam ayat yang ketiga bagian B? Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya bahwa ada suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia. Ada suatu logika yang tidak bisa diterima bahwa oleh akal manusia, bahwa orang yang sudah meninggal katakanlah puluhan tahun yang lalu kemudian tinggal tulang-tulangnya kering tengkorak, untuk bisa hidup kembali. Saudara-saudara, disinilah yang kemudian dibuktikan oleh Tuhan dalam ayat-ayat pembacaan firman Tuhan ini, bahwa ketika Nabi Yehezkiel menyerahkan itu ke dalam tangan kuasa Tuhan, perhatikan jawaban Nabi Yehezkiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dia tidak banyak bicara, walaupun dalam pemikirannya itu impossible, tidak mungkin, mustahil, tapi kalau ini kehendak Tuhan, ya Allah yang mengetahui. Allah lah yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup bagi manusia. Allah lah yang bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Ini kira-kira yang mau dikatakan oleh seorang Yehezkiel yang melihat tulang-tulang yang kering, melihat sesuatu yang tidak mungkin lagi hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau garis bawah ini kepada para hamba Tuhan. Ada 4 orang syamaz dan 1 orang penatua yang menjadi pilihan, panggilan dan penetapan Tuhan untuk menjadi atau memangku jabatan penatua dan syamaz. Kemarin bersama dengan Ibu PWG, kami sudah membekali Pak Ketua dan seluruh sidang jemaat. Dan saya katakan, dalam pembekalan yang kurang lebih 1,5 jam ini, tidak mungkin Bapak dan Ibu akan bisa terbekali secara sempurna untuk tugas yang berat ini. Lalu kami bacakan itu tugas-tugas khusus penatua dan syamaz. Saya sendiri kalau membaca, waduh, ini berat sekali. Tetapi kalau Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu seperti Yehezkiel, bahwa apa yang tidak mungkin di mata manusia, karena mata manusia terbatas dan kekuatan manusia terbatas, hikmat manusia terbatas. Tetapi kalau kita seperti Yehezkiel mengatakan bahwa ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui, Engkaulah yang mengetahui saya dan keluargaku, Engkaulah yang paham tentang keterbatasanku sebagai manusia, tetapi karena Engkau layakkan saya untuk menjadi pelayanmu, maka jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, inilah makna rohani dalam penglihatan ini. Karena kita tahu bahwa ketika Yehezkiel berbicara begitu, menjauh seperti itu, maka Tuhan mengizinkan dia untuk bernubuat, ya, untuk memberikan napas hidup ke dalam tulang-tulang tengkorak yang kering itu. Ayat yang kelima, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini yang diucapkan oleh Nabi Yehezkiel setelah mendapat izin untuk bernubuat dari Tuhan pada ayat yang keempat. Saudara, ayat yang keenam membicarakan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, ya, bahwa urat-urat bersatu kembali
daging-daging, ya, menutupi kulit, dan kemudian disuruh lagi bernubuat, dan sungguh suatu suara yang berderak-derak, dan tulang itu bertemu satu sama lain. Sebuah mujizat yang luar biasa. Lalu kemudian disuruh lagi Nabi Hezkel untuk bernubuat kepada napas hidup itu, karena tulang memang sudah menyatu, kulit sudah menyatu, urat-urat sudah menyatu, sudah ada derak-derak, tetapi belum ada napas kehidupan. Saudara-saudara, napas ini dari bahasa Ibrani nafesi, itu selalu dihubungkan dengan apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama, bahwa lalu kekuasaan Tuhan melihat aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan apa? Perantaraan rohnya. Rohnya yang kudus. Artinya saudara-saudara bahwa memang kita mempunyai napas kehidupan ini untuk bernapas, untuk menghirup udara oksigen O2. Tetapi kalau itu saja yang kita punya, tidak ada rohnya yang kudus yang berdiam dalam diri kita, maka kita mungkin bisa berderak-derak, mungkin kita bisa ngomong situ, tapi hampa semua, tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan bisa membicarakan tentang kebenaran. Kita tidak akan bisa untuk menguatkan orang, untuk mendorong orang dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sebagai tugas utama dari seorang pejabat gereja, termasuk pendeta, penatua, dan jamaat, dan seluruh warga jemaat. Saudara-saudara, inilah pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus dalam ayat yang ke-14 kembali diulangi, bahwa aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Saudara-saudara, menarik di sini beberapa kali dikatakan bahwa kamu sudah hidup dulu, tetapi kamu akan hidup kembali. Bahwa tentara-tentara ini sudah pernah hidup, tetapi dihidupkan kembali. Apa makna rohaninya, saudara? Bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengaku menerima panggilan dan penetapan Tuhan sebagai pejabat gereja, diharapkan ada kehidupan baru, karena rohnya akan menghidupkan kita kembali. Sehingga kadangkala dalam pastoral pembekalan, ya, kadangkala calon pejabat gereja itu mengatakan bahwa, ya, saya ini penuh dosa, Pak. Kenapa Tuhan juga memilih saya? Ini kan sebetulnya latar belakangku ini penuh dengan pemabuk lah, pemarah lah, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa dosa-dosa itu tidak perlu untuk diakui. Sangat perlu diakui dan ditobatkan. Tetapi jangan kita menoleh ke belakang lalu mengatakan bahwa saya tidak layak. Karena Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Roh yang turun dari sorga itu yang disebut dengan Parakletos. Parakletos ini adalah penolong. Penolong bukan seperti istri menolong suami, tetapi penolong di dalam, saya mengutip di dalam satu firman Tuhan untuk menambahkan di dalam Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-10, ya, dikatakan di situ, saudara, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara, ini perintah Tuhan kepada, amanat Tuhan kepada seorang Nabi Yeremia, tapi juga amanat kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan pada saat sekarang ini. Bayangkan, untuk merobohkan, meruntuhkan, menanam, dan membangun. Ini tidak mudah, saudara, karena latar belakang kita yang sangat tidak memenuhi syarat, banyak dosa, banyak kelemahan, tidak pandai, tidak cerdas seperti Yeremia, seperti Hezkel. Tetapi ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan rohku kepadaku, aku akan mengangkat engkau dan Roh Kudus itu berdiam di dalam engkau, maka saudara-saudara akan bisa meruntuhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, merobohkan sikap perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat, merobohkan dan meruntuhkan kadangkala bukan positif tetapi negatif. Ya, ini perlu diperhatikan. Kadangkala seorang pejabat gereja, pendeta, penatua, dan syamas
pada waktu sebelum dan sesaat setelah diteguhkan itu semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Saya alami waktu diteguhkan sebagai pendeta, diurapi sebagai pendeta. Tetapi ketika beberapa bulan kemudian, beberapa saat kemudian, kita seperti kehilangan spirit. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus lari daripada kita? Apakah Roh Kudus sudah tidak ada lagi? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, maka jawabannya Roh Kudus tetap ada. Tetapi ingat saudara, Roh Kudus tidak berkenan untuk menyatu dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak mempunyai semangat untuk meruntuhkan, merobohkan, menanam dan membangun. Di mana ada damai sejahtera, di situ Roh Kudus ada. Di mana ada komitmen, di mana ada suatu kebulatan hati untuk melayani Tuhan, disitulah Roh Kudus akan menolong kita. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa kita seperti ya di rumah itu kita punya remote ya, remote TV atau remote AC. Kalau kita mau ini sinyal ke channel ini berganti, kita remote saja. Saya mau gue, saya mau kita. Saya mau ini remote saja. Saya mau suhunya remote saja. Sekian. Tidak bisa diterapkan bagi Allah dan Roh Kudus. Dia berkuasa, berdaulat. Kita tidak bisa mengatur-ngatur dia. Yang kita bisa lakukan adalah menuruti firman-Nya, taat, sehingga dia akan berdiam dan bekerja sama dengan kita, menolong kita dalam tugas yang berat tetapi mulia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita teringat juga dengan apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ya, dalam konteks keturunan Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, sama dengan Yeskel tadi, ketika dia bernubuat, maka betul-betul terjadi bahwa bukan hanya ini tulang-tulang bersatu, urat-urat bersatu, kulit-kulit menutupi tulang-tulang ini, tetapi beberapa waktu kemudian, saudara-saudara, Israel ini bersatu kembali antara Israel utara dan selatan, dan sekarang sudah berdiri sebuah negara Israel yang satu, yang kuat. Saya tidak mendukung secara politis ya, tapi bagaimanapun juga ini suatu nubuat. Dan kemudian tidak lama kemudian, oleh kuasa Tuhan, orang Israel setelah Babel ini dikepung oleh Persia, maka dia kalah dan Israel akhirnya kembali ke tanah Yerusalem oleh kuasa Roh Kudus itu, dan bersaksi bukan hanya di Israel saja, tapi di seluruh dunia. Yang saya mau katakan di sini, saudara, ketika Roh Kudus bekerja bagi kita sebagai pejabat gereja, sebagai jemaat Tuhan, jangan selalu puas hanya bersaksi ke dalam gereja Anda sendiri, tetapi dikatakan di sini, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke apa? Sampai ke ujung bumi, saudara. Roh Kudus tidak boleh dikurung hanya di jemaat Ebenezer, hanya di GTM. Pastikan ketika Bapak Ibu diteguhkan menjadi pelayan Tuhan, bersaksi sampai ujung bumi, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, selalu bersaksi tentang kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Kebangkitan Israel, kebangkitan orang percaya terletak pada jawaban kita. Apakah kita mau berserah kepada Tuhan? Apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus? Dan apakah kita mau mengembangkan pelayanan kita yang lebih luas, seluas kuasa Roh Kudus, sebesar kuasa Roh Kudus? Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Saya tutup dengan suatu perkataan Nabi Yeremia juga. Dan saya harapkan juga Pak Yoel, Pak Indra, Pak Aditya, Pak Martin, dan Ibu Alfrida akan berkata juga, inilah aku, utuslah aku. Itu saja, saudara. Saya percaya Tuhan akan memampukan menjamah. Haleluya.
Amin. Kita masuk dalam saat teduh juga untuk persiapan peneguhan Penatua dan Samas. Pertama, yakinkah saudara-saudari dengan sungguh bahwa pilihan jemaat yang jatuh kepada saudara-saudari untuk memangku jabatan Penatua dan Samas adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Yang kedua, percayakah saudara-saudari bahwa firman Allah yang disaksikan dalam Alkitab adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntun pada keselamatan, sehingga kamu harus pegang teguh dalam hidup dan pelayanan kamu? Ketiga, berjanjikah saudara-saudari di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudara-saudari sungguh-sungguh bersedia menyerahkan diri bagi pekerjaan Tuhan dengan memangku jabatan Penatua dan Samas, dan bersedia melaksanakan tugas jabatan tersebut sambil tunduk di bawah teguran gerejawi bila saudara-saudari menyimpang dari kebenaran Alkitab dalam pengajaran dan kelakuan? Apakah jawab saudara Penatua Yoel Pampang Langit? Saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Samas Indra Kamaludin? Apakah jawab saudara Samas Aditya Buntu Karaeng? Apakah jawab saudara Samas Martin Luther Alobunga? Apakah jawab saudari Samas Alfrida Lantang? Saudara dan saudari, jagalah hidup saudara-saudari dan jagalah seluruh warga jemaat, karena saudara dan saudarilah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik jemaat untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya undang jemaat berdiri dan saudara-saudari akan diteguhkan untuk berlutut. Jemaat dari Kesimpang Yesus Kristus yang bertumpah tangan atas nama-namanya, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 134 pada ayat yang ketiga. Oh
Allah yang akan dikerjakan di dalam kamu, kiranya melayani, mendorong jemaat dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Allah yang menyertai sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya mohon Pak Ketua secara simbolis untuk menyerahkan stola bagi pelayat yang sudah ditemukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara simbolis, stola ini akan saya pasangkan pada salah seorang presbiter yang telah ditemukan dalam ibadah saat ini. Dengan demikian maka kelima presbiter ini telah menerima tanggung jawab sebagai pengetua dan cemas dalam kegiatan Gereja Bangsa Jemaat Indonesia. Selamat melayani, Tuhan menyertai. Hendaknya saudara-saudari sebagai penunggu rumah Allah dan kota Allah menasihati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar selalu diajarkan di dalam jemaat. Dengan demikian warga jemaat dapat menunjukkan ibadah yang patut. Jadilah penganjur yang baik bagi semua umat. Saya persilakan untuk menghadap kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudari warga jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudari dalam jabatan penatua dan samas yang baru diteguhkan ini sebagai hamba Tuhan. Saya ingatkan, sebagai hamba Tuhan. Hormatilah mereka yang melayani saudara-saudara sebagai warga jemaat, dan terimalah dengan sukacita pemeliharaan dan pelayanan mereka. Dan saya persilakan kembali untuk menghadap ke mimbar. Kita akan melaksanakan persembahan khusus dari yang diteguhkan dan jemaat yang berkerinduan serta keluarga, sambil menyanyikan atau dalam bentuk instrumentalia. Dimulai oleh hamba-hamba Tuhan yang diteguhkan dan keluarga serta jemaat yang berkerinduan.
yang diteguhkan silakan duduk kembali. Mari kita berdoa, bersyukur atas akta peneguhan ini. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Tuhan sudah berkenan memilih dan menetapkan serta meneguhkan hamba-hamba ini untuk ikut memelihara dan melayani jemaat-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sendiri telah menunjuk mereka yang bersedia melakukan ibadah ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan karunia atas mereka agar mereka mampu melaksanakan tugas ini. Berilah mereka hikmat dan keberanian untuk mendoakan yang benar dengan yang salah demi kemuliaan kerajaan-Mu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, saudara, untuk pengakuan iman oleh seorang penatua. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita meninggalkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Dia yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangun dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang sudah persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita masuk persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat kematian yang berikut. Maka hendaklah sekarang ini bagaimana mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada kesulitan. 1 Korintus 8 ayat 14. Sementara persembahan dilakukan, kita memuji Tuhan yang menyanyikan lagu NKB 134 ayat 1. Terima
Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu berkenan. Dibuktikan pada ibadah jam 7 tadi, juga ibadah jam 9 ini, umat-umat-Mu boleh berkumpul walaupun masih dalam keadaan terus melakukan protokol kesehatan. Tapi juga ada yang beribadah di rumah karena keterbatasan. Dan puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa ini berjalan dengan baik dalam rangka memperingati hari keturunan Roh Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal dan mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil terjadi dalam kehidupan ini. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan, baik persembahan khusus dari yang telah diteguhkan dan keluarga serta jemaat yang memberikan persembahan syukurnya pada hari ini dalam ibadah ini. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah menjadi persembahan yang maha harum di hadapan Tuhan, dipakai untuk kehormatan kemuliaan dalam Tridharma gereja bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkatilah pekerjaan, profesi dan usaha seluruh sidang jemaat-Mu, supaya mereka boleh berbuah dari pekerjaan mereka, bahkan dari studi anak-anak-Mu, sehingga makin hari perbendaharaan jemaat Tuhan akan melimpah, dan hormat kemuliaan dalam pelayanan Tuhan juga akan semakin meluas karena Allah memberkati jemaat ini. Oleh karena itu Tuhan, kembali kami berdoa dan bersyukur oleh karena Tuhan telah memilih, menetapkan dan meneguhkan hamba-hamba-Mu dari daerah pelayanan 1, yaitu Bapak Penatua Yoel Papanglangi, dari daerah pelayanan 2 Bapak Samas Indra Kamaludin, dari daerah pelayanan 5 Bapak Samas Aditya Buntu Karaeng, dari daerah pelayanan 8 Bapak Samas Martin Luther Alol Bunga, dan dari daerah pelayanan 9 Ibu Samas Alfrida Lantang. Bersama keluarga pada hari ini mereka menyerahkan diri, tenaga, pikiran, dan materi dan seluruhnya untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bahwa semakin teguhlah pelayanan di daerah pelayanan masing-masing dan juga dalam jemaat, sehingga Tuhan akan selalu dimuliakan dan jemaat diberkati. Bapa yang diam dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah memperingati hari keturunan Roh Kudus, kami berdoa buat seluruh Dewan Presbiter Jemaat Ebenezer Gereja Toraja Mabasa yang saat ini juga merindukan pelayanan yang seimbang antara pendeta, jemaat, penatua, dan diaken jemaat. Oleh karena itu Bapa, berkatilah badan pekerja majelis jemaat dan para koordinator pelayanan, termasuk yang mengurus PWG, sehingga mereka boleh bergandengan tangan di dalam pelayanan ini. Oleh kehendak Tuhan menghadirkan pendeta jemaat dalam waktu yang tidak terlalu lama atas izin dan kehendak Tuhan. Kami juga sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah ibadah ini kami diingatkan untuk selalu patuh pada protokol kesehatan, sehingga jemaat-Mu yang hadir pada jam 7, 9, dan jam 6 nanti biarlah selalu dikuatkan untuk mengingat bahwa kami sementara dalam bertekun, berdoa, dan bekerja mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, baik varian lama maupun varian baru yang menurut kabar juga sudah masuk di Indonesia.
Kami tidak takut, tapi kami beriman, waspada, sehingga Tuhan akan menolong kami, menolong jemaat untuk melalui pergumulan yang hebat ini. Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau berserah, kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kami tidak mau mundur untuk melayani Tuhan, bersaksi, bersekutu, dan melayani, menyembah Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama diingatkan juga untuk mendukung dalam doa anak kekasih Hirlan Pelepesi yang selama ini dirawat di rumah. Dan kami dengarkan kabar dirawat lagi di rumah sakit Grestelina. Berdoa juga untuk Nyonya Matius Randuk yang masih dalam pemulihan pasca operasi sesar di Polewali. Kepadamu Tuhan kami serahkan. Kepadamu lah kami percaya bahwa apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya tak akan berarti. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doaku kepadamu, doa kami kepadamu. Berikanlah dan tunjukkanlah kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah iman keluarga. Kepadamu lah kami berdoa dan meminta, sebagaimana yang dilantungkan oleh paduan suara Komisi Bapa dan juga Komisi Perempuan Gereja Toraja Mamasa, jemaat kami di sini yang telah memberikan persembahan yang begitu indah dalam puji-pujian, sehingga anak kekasih dan Ibu Matius Randuk ini akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menguatkan para pelayan-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Ada majelis daerah pelayanan 4 yang bertugas, dan barang pekerja majelis jemaat yang hadir mendukung pelayanan ini, dan juga para hamba Tuhan dari daerah pelayanan yang lain. Kantor yang organis, yang mengurus tim IT, operator, dan juga semua yang Tuhan telah tetapkan sebagai tata usaha, sebagai koster. Terima kasih Tuhan, bahwa sampai di sini Tuhan selalu mempersekutukan mereka dan kami semua untuk melayani Tuhan. Dan biarlah pelayanan pada ibadah jam 9 ini benar-benar membawa berkat bagi jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kami di sorga. Tetap kami berdoa untuk semua program pelayanan, pembangunan, perencanaan dari badan pekerja majelis jemaat dan bidang-bidang yang ada. Tuhan karuniakan hikmat, kebersamaan, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Berikan kesehatan, sehingga semua program perencanaan pembangunan yang telah dirancangkan dan diputuskan bersama akan boleh dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami terus mendukung bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam program pembangunan, khususnya dalam mengatasi konflik karena terorisme, mengatasi COVID-19. Berdoa juga untuk pergumulan di dunia ini. Kami bersyukur bahwa sudah ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas di daerah Palestina. Tuhan, Engkau berkarya di sana untuk bisa mendamaikan mereka yang bertikai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus untuk mendamaikan orang yang bertikai, negara yang bertikai. Kami percaya, kami yakin bahwa doa orang yang benar yang mendoakan Israel dan Palestina dan Hamas akan diterima. Sangat besar kuasanya di hadapan Tuhan dan akan dikabulkan, termasuk doa rakyat Indonesia untuk kedamaian sejagat raya ini. Terima kasih Tuhan Allah di sorga. Dan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir pada ibadah jam 9 ini, yang akan kembali ke tengah-tengah rumah tangga, dan esok kembali ke tengah-tengah pekerjaan dalam minggu kerja baru, baik sebagai pekerja, pegawai, sebagai pelajar, mahasiswa,
murid, guru, dan seterusnya. Semuanya kiranya dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berbuah lebat dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa, syafaat dan persembahan kami kepadamu, yang kami sampaikan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk tambahan warga jemaat berikutnya. 1. Ibadah bersatu di keluarga Salmon Salomani, Soleman Salomani ditunda sampai pemberitahuan dan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 25 Mei 2021, maka ibadah Minggu tanggal 30 Mei 2021 akan dijalankan undi khusus untuk mendukung pelayanan PDII Sulawesi Barat. Dimohon partisipasi kita bersama. 3. Ibadah Minggu 30 Mei 2021 pada ibadah jam 5.00 akan diadakan pelantikan panitia pembangunan. Terima kasih. Demikianlah tambahan nota jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan NKB 177 ayatnya yang pertama. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan.
dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.